Halo Vino, kamu sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia belum? Tugasnya apa sih? Kok banyak banget ya tugasnya? Tugasnya kita diminta untuk membaca suatu cerita atau buku bacaan yang berjenis fiksi Vino. Berjenis fiksi. Maksudnya bagaimana? Fiksi diartikan sebagai rekaan, khayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan. Jadi, buku fiksi adalah buku yang berisi hasil khayalan penulis yang bersifat imajinatif. Contoh dari buku fiksi yaitu cerpen, novel, dongeng, komik, dan masih banyak lagi. Oh, seperti itu. Oke, aku mulai paham. Jadi, kamu sudah membaca buku apa saja, Dela? Aku sudah membaca buku cerpen berjudul Cerita Hari Ini karya Ayu Fauzia. Cerpen ini bertemakan tentang kehidupan seorang tokoh bernama Dika yang memiliki sifat pemalas. Alur cerita ini yaitu menggunakan alur maju, karena menceritakan awal mula kisah seorang Dika yang pemalas berubah menjadi seorang yang sangat rajin. Amanat yang dapat diambil dari cerpen ini yaitu dengan mengubah kebiasaan buruk dan bekerja keras, seseorang akan meraih hasil yang baik. Tema, tokoh, alur, amanat. Apa itu, Dela? Tema, tokoh, alur, dan amanat merupakan unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Tema adalah ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerita. Contohnya, bisa tema tentang kehidupan, persahabatan, pendidikan, dan banyak lagi. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita, sedangkan alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis kepada para pembaca. Selain tema, tokoh, alur, dan amanat, cerpen juga memiliki unsur intrinsik yang lain. Apakah kamu tahu, Vino, apa saja? Unsur intrinsik lainnya yaitu latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Betul tidak, Dela? Ya, betul sekali, Vino. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana peristiwa di dalam cerita. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya dalam cerita. Biasanya dalam cerpen menggunakan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu penulis mengambil peran dalam cerita. Contohnya, penulis menggunakan kata aku dalam cerita tersebut. Sedangkan sudut pandang orang ketiga yaitu penulis seolah-olah menceritakan orang lain dalam ceritanya. Contohnya, penulis menggunakan kata dia dalam cerita tersebut.
Dan yang terakhir adalah gaya bahasa, yaitu cara penulis mengungkapkan ide-idenya melalui bahasa yang khas, sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Nah, tugasnya setelah kita membaca buku fiksi, kita diminta untuk menganalisis unsur intrinsik dari cerita tersebut, Vino. Baiklah, terima kasih Dela. Sekarang aku mau ke perpustakaan dulu ya, mau nyari buku fiksinya. Dadah.